Apakah suaranya sudah terdengar? Yang videonya kok belum ya? Coba. Ya, sudah. Baik, kalian coba lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Ada. Sih Pak? Di Indonesia kalau kemarin kita betul budaya lokal di sekitar kita. Nah ini sekarang kita akan belajar terkait keragaman budaya di Indonesia. Kalau kemarin kita budaya lokal yang ada di sekitar kita. Sekarang budaya yang ada di Indonesia. Ya. Animasi perkenalkan keagamaan kebudayaan Jawa Tengah. Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Rere. Saya akan menjelaskan dan memperkenalkan kebudayaan yang ada pada daerah Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan ditemani oleh Lee. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Lee. Tradisional dimainkan oleh. Betul. Jadi kalian sudah menyimak video dengan baik ya, semuanya, Ibu. 718 bahasa daerah. Di sini Bu mempunyai 4 contoh bahasa daerah itu. Yang pertama ada bahasa Jawa yang biasanya digunakan oleh orang Jawa Tengah. Bahasa Melayu itu yang biasanya digunakan oleh masyarakat Riau. Yang selanjutnya ada suku bangsa. Di Indonesia ini ada berapa suku bangsa anak-anak? 1.300. Terus apa aja? Solo. Mas Diva apa kan? Rendang. Serat Solo ya. Ini namanya budaya NG. Lalu ada kesenian, coba Mbak Dinis, kesenian tari itu ada apa aja? Tari serimpi dari Yogyakarta, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan tari ini. Ketika panen raya tiba, orang di Indonesia akan menyambutnya dengan sangat sukacita. Bahkan beberapa kelompok masyarakat menganggap sebuah tradisi atau ritual sebagai simbol wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang berlimpah. Nah, upacara baby atau tumbuhannya tidak punah. Lalu kita lihat ada tradisi apa lagi ya? Nah, yang selanjutnya adalah tradisi ogok-ogok. Ada yang tahu tradisi ogok dari mana? Dari Bali. Luar negeri masuk ke Indonesia dan membawa budaya-budaya mereka sendiri. Jadi mereka mengenalkan budaya asing mereka, yaitu sikap masyarakat terhadap perubahan. Dan kita mencari budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia, mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Yang terakhir menghormati kebiasaan dan ada istiadat masyarakat yang lain. Baik, terima kasih Mas Diva. Dan upacara adat. Jadi kalian nanti mengambil yang ditusuk ini, lalu kalian akan memasukkan Di aslinya itu, kemudian yang pakai nugget itu ke budaya. ya. Baik, terima kasih Mas Diva. Tepuk tangan Mas Diva. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Dia. Boleh duduk kembali. Sekarang Mbak Dewi. Ada rumah Hunai dan ini ada rumah Hunai dan kerak telur. Rumah Hunai masuknya di rumah adat, Ya, betul. yang kerak telur masuknya di makanan khas. Ya, betul. Betul, Mbak Dewi. Tepuk tangan buat Mbak Dewi. Sekarang Mbak Dewi. Baik, tepuk tangan Mbak Dewi. Bisa menuliskan nama kelompok dan nama anggota kalian di lembar pertama. Kalau yang lembar kedua ini ada langkah-langkah pengerjaannya. Kalian bisa membaca secara bersama-sama. Lalu yang ketiga ada LKM 1 itu jenis-jenis tradisi di Indonesia. Kalian bisa menuliskan. Ya, ini Sudah selesai semua, kalian bisa presentasi ya. Coba presentasi dari kelompok 1 bisa maju. ada karena Ogo dari Bali untuk memperingati datangnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok. Dengan menggabungkan musik modern dan gerakan tari layang agar menarik. Baik, sudah betul. Jawaban dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Bisa. Ayo. Kalau mas biar kalian nggak ngantuk, ayo kita ice breathing terlebih dahulu. Bisa berdiri semuanya? Bisa. Ayo. Kalian ikuti gerakannya ya. Ada 10. Nah, di sini di atas ini ada nama dan nomor absen. Bisa diisi nama lengkap kalian dan nomor absen kalian. Jangan lupa ya. Ini bisa dikerjakan secara individu 10 menit cukup. Cukup. Baik. Teman-teman bareng-bareng ya. Coba dilihat nomor 1 tradisi sasi dari daerah mana? Dua Aceh. Itu pengayaannya itu membuat poster keragaman Indonesia. Jadi kalian besok minggu depan bisa membawa gunting dan pewarna, bisa pensil warna maupun krayon. Paham anak-anak?
begitu, gimana perasaan kalian tentang pelajaran pada hari ini? Apakah senang? Senang. Dan kalau senang, angkat jempol kalian semuanya. Baik, kalau gitu dari angka 1 sampai 10 kalian senangnya ada berapa? 9. 9. Baik, terima kasih. Jadi kalian sudah belajar pada hari ini, pelajarannya sudah selesai. Kita pulang, hati-hati di jalan. Kalau belum dijemput, ditunggu di dalam sekolah ya. Selamat siang Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan bersemangat. Semoga Baik, itulah micro teaching 2 dari saya. Selanjutnya saya akan merefleksi dari video micro teaching saya. Micro teaching pada kali ini saya ada di kelas 4 pada pembelajaran mata pelajaran IPAS dengan materi keragaman budaya Indonesia. Pada micro teaching ini saya sudah menggunakan media konkret berupa smart box dan menerapkan DPL, yaitu yang pertama keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa di awal dan di akhir pembelajaran. Lalu yang kedua ada penalaran kritis pada saat berdiskusi bersama. Yang ketiga yaitu kolaborasi pada saat mengerjakan LKM secara kelompok. Dan yang keempat adalah kewargaan melalui kegiatan menyanyikan lagu nasional. Selain itu saya juga sudah menerapkan pendidikan nilai pada materi ini, yaitu nilai cinta tanah air, menghargai keberagaman budaya, serta sikap melestarikan budaya daerah sebagai identitas bangsa. Untuk kekurangannya yaitu saya belum membuat kesepakatan pada kelas kali ini, dan pada saat menjelaskan saya masih menunjuk ke layar, dan kedepannya mungkin saya akan menggunakan laser pointer ataupun dari kursor laptop saya. Sekian refleksi dari saya. Waktu dan tempat saya berikan kepada rekan sejawat saya yang bertugas untuk merefleksi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Mbak Dinda. Sebelumnya, saya izin merefleksikan video micro teaching dari Mbak Dinda. Saya ingin mengapresiasi video micro teaching Mbak Dinda karena sudah bagus dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup. Kemudian terdapat video pembelajaran yang membantu siswa dalam memahami materi karena terdapat gambar-gambar rumah adat, pakaian adat, dan lain sebagainya yang membantu siswa memahami materi keragaman budaya. Kemudian tadi penggunaan media yang melibatkan murid dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga berpusat pada siswa. Jadi siswa lebih aktif. Kemudian pendidikan nilainya juga sudah diterapkan. Mungkin beberapa saran dari saya yang sudah direfleksikan oleh Mbak Dinda tadi, yaitu akan lebih baik jika di awal pembelajaran siswa diberikan kesepakatan belajar agar pembelajaran lebih kondusif. Kemudian saat menjelaskan materi tadi, bisa menggunakan laser pointer agar tidak sering melihat ke layar laptop atau layar proyektor agar lebih bisa berinteraksi dengan siswa. Kemudian pada ice breakingnya mungkin bisa diberikan game singkat melalui UI Ground atau Word Wall karena materinya cukup menarik, yaitu keragaman budaya. Jadi siswa juga bisa mengingat materi-materi sebelum mengerjakan soal evaluasi. Mungkin sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas kritik dan sarannya. Selanjutnya adalah refleksi 2. Ya, baik, terima kasih Mbak Dinda. Micro teaching di di siklus yang kedua, dan tadi materinya untuk IPAS ya. Sudah bagus dengan inovasi-inovasi hal yang berbeda tentunya, dan sudah dengan implementasikan dari refleksi yang ada di siklus pertama. Masukan sudah diberikan oleh Mbak Fitri terkait dengan bagaimana konsep ataupun metode dalam mengajar ya, dan tentunya nanti mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Yang pertama, kita di dunia digitalisasi, artinya sekarang serba digital, semua serba menjadikan Salindia ataupun PowerPoint ini menjadi poinnya. Gitu. Bahkan ibarat kata itu bisa membantu kita ketika kita nervous, ketika kita ngeblank, itu menjadi hal yang utamanya sangat membantu. Tetapi memang betul ketika kita mengajar, teman-teman tidak boleh lupa bahwa sometimes itu ada hal bahwasannya kita harus menyiapkan hal-hal terburuk. Katakanlah mati listrik, ya di Indonesia kan kadang masih seperti itu ya. Nah, ini teman-teman harus menyiapkan hal-hal yang terburuk. Termasuk media proyektor itu membantu.
Jadi tadi mengomentari yang disampaikan oleh Mbak Fitri, barangkali jangan terpaku pada salin dia untuk semua teman-teman. Karena kita seolah-olah kalau hanya menyampaikan di salin dia itu kayak presentasi. Sedangkan presentasi dan mengajar itu berbeda. Presentasi itu apa yang ada di layar kita sampaikan nih. Tapi kalau mengajar ada some value yang kita berikan. Nah, sekarang kira-kira IPAS, tapi maksudnya keragaman budaya ya tadi ya Mbak Dinda ya. Betul, Ibu. Teman-teman harus betul-betul mencari CPL, namanya sekarang apa? CPL di kurikulum Capaian sekarang. pembelajaran. Ya, CPL ya. Untuk yang capaian pembelajaran atau kita bisa melihat indikator mereka itu paham atau tidak, itu kan dari poin-poin yang akan kita berikan. Nah, teman-teman jangan sampai materi IPAS tapi di sini keragaman budaya nanti overlapping dengan kewarganegaraan. Nah, kira-kira yang membedakan apa? Yang ditekankan di IPAS apa kira-kira? Kalau untuk keragaman budaya. Pengenalan budayanya Bu, dan cara melestarikan. Ya, pengenalan budaya dan cara melestarikan. Artinya ada pengetahuan alam yang kita berikan dan pengetahuan sosialnya. Termasuk tadi sudah ada bagaimana cara akulturasinya kan, ada percampurannya, ya, itu bisa diberikan. Memang materi ini pasti akan overlap dengan PKN. Tapi kita harus punya namanya batasan supaya tidak terlampaui kemana-mana. Maka digunakanlah tadi Anda menggunakan sintak ya untuk eh, strateginya, model ya, ataupun Anda menggunakan media, itu tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan lupa bahwa mereka hanya membantu. Media itu hanya alat bantu. Jangan sampai capaian pembelajaran yang menjadi tujuan utama itu malah hilang. Nah, mungkin saran teman-teman boleh kok, Mbak Dina nanti boleh memberikan itu loh Mbak, lagunya yang Wonderful Indonesia itu loh. Mulai dari lagu-lagu yang Kota Baru, yang pertama, yang Yes. dulu. Ya. Hmm, Yang itu percampuran boleh. itu ya. Yes, itu boleh. Itu nanti boleh dijadikan sebagai bahan tebakan kan? Ini dari mana? Ini kira-kira apa gitu. Itu boleh. Artinya itu menjadi bagian yang menjadi mereka itu tidak sekadar tampilan gambar-gambar, apalagi sekarang kan ada AI ya, akal imitasi. Nah, kalau bisa jangan. Karena mereka tidak akan melihat secara langsung dan bayangan-bayangan mereka itu akan berbeda gitu. Itu saya kira untuk masukan Mbak Dinda ya, secara overall sudah bagus, hanya nanti perlu dicek betul CPL-nya ya, atau capaian pembelajaran terkait dengan keragaman budaya, masuknya IPAS, itu jangan sampai overlap dengan PKN atau kewarganegaraan. Itu terima kasih dan tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Baik, terima kasih atas kritik dan sarannya Bu Wati. Selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Dimas.